Naga banjir kelas 8 lainnya muncul secara tiba-tiba. Mereka tidak lagi puas dengan menyergap mereka, tetapi sekarang ingin melenyapkan mereka sepenuhnya. Pemburu telah berubah menjadi yang diburu. Pemimpin regu masih bisa menjaga ketenangannya dalam situasi, dan dia dengan keras membentak. Jangan panik, cepat kirim kabar ke regu lain. Bagilah menjadi beberapa kelompok untuk menghadapi musuh. Jangan biarkan mereka berkumpul bersama. Kekuatan mereka akan menjadi lebih besar, dan jangan coba-coba melarikan diri. Dengan teknik gerakan air mereka akan bisa menangkap kita satu persatu. Perintah itu memantapkan kelompok dan beberapa segera melepaskan jimat transmisi suara ke langit. Pemimpin itu kemudian dengan cemberut menambahkan, "Aku akan pergi dan berurusan dengan salah satu naga banjir kelas 8. Dua kultivator yang terampil dalam teknik penghindaran harus mengikat yang lain agar tetap sibuk untuk sementara waktu. Anda tidak perlu melawannya, adapun orang lain pergi dan hentikan naga banjir kelas 7. Tapi kali ini, para kultivator saling memandang dengan cemas. Meskipun para kultivator ini tidak dapat membuktikan menjadi tandingan mereka yakin dapat bertahan dari naga banjir kelas 7 untuk sementara waktu. Tapi bukankah itu terlalu berbahaya jika hanya mereka berdua yang bertarung melawan naga banjir kelas 8? Bahkan jika itu hanya mengulur waktu, kultivator biasa tidak bisa bertahan lama. Jika dua tidak berhasil, mari kita bertiga." Pemimpin mereka dengan cemas berbicara. Tidak lama kemudian, guntur terdengar dan pemandangan yang menakjubkan telah terjadi. Seorang kultivator biasa-biasa saja dari kelompok mereka tiba-tiba naik ke langit dengan momentum yang sombong. Berubah menjadi seberkas cahaya biru yang menyilaukan saat terbang menuju awan merah. Seorang kultivator jiwa baru lahir. Mereka yang hadir berteriak kaget dan senang. Pemimpin mereka juga bersuka cita. Mungkinkah Sekte Laut Selatan merasa ada sesuatu yang salah dan menyembunyikan seorang kultivator jiwa baru lahir di kelompok saya? Dengan pemikiran itu, dia mengalihkan pandangannya ke awan safir yang masuk dan menyerbu ke sana tanpa berpikir lagi. Melihat bahwa dua ancaman terbesar sedang diblokir oleh para kultivator jiwa baru lahir, semangat pasukan meningkat dan mereka terbang ke arah yang berbeda untuk menghalangi awan iblis yang mendekat. Segera, cahaya mulai bersinar ke segala arah, diikuti oleh suara ledakan di kejauhan. Tapi tidak seperti yang lain, awan di depan Hanli tetap tak bergerak saat lautan api merah menyala di sekelilingnya. Hanli dilindungi oleh lapisan api ungu samar, dan itu hanya akan mengeluarkan derak api sesekali. Suara yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ledakan gemuruh yang bergema dari pertempuran lainnya. 100 meter di depannya, ada binatang iblis setengah manusia yang berubah. Dia dikelilingi oleh pilar api dan dengan dingin memelototi Hanli. Meskipun iblis itu tampaknya sebagian besar manusia, tubuhnya ditutupi oleh sisik merah seukuran kepalan tangan yang berkilauan dan benang api dengan berbagai ukuran mengalir keluar dari tubuhnya. Hani tersenyum lebar dan berkata, "Jadi itu sebenarnya adalah naga banjir api merah. Aku benar untuk datang. Timbanganmu akan terbukti jauh lebih efektif daripada timbangan kelas 7. Kau akan melawanku." Naga banjir merah yang berubah dengan kosong menatap Hani sebelum menyeringai lebar, memperlihatkan taring putih salju. Kemudian dengan kilatan hijau dari matanya, pilar api yang mengelilinginya melonjak dengan tekanan yang mencengangkan. Terlepas dari tampilan sengit naga banjir, dia benar-benar merasa cemas. Kultivator yang menyerang ke arahnya tidak hanya pada tahap pertengahan jiwa baru lahir. Tetapi api atribut es ungunya sangat mematikan. Api aneh ini menahan api iblisnya yang rajin dikultivasikan. Dan itu akan sangat membatasi kemampuannya sendiri. Selanjutnya, sikap tenang Hani telah menyebabkan hatinya bergetar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Naga banjir samar-samar merasa bahwa bencana akan segera menimpanya dan menjadi semakin gelisah. Hani terkekeh dan dengan acuh tak acuh berkata, "Alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena saya mendengar bahwa ada naga banjir kelas 7. Sekarang setelah Anda di sini, saya tidak lagi tertarik pada hadiah kecil itu. Namun saya juga tidak terlalu tertarik untuk membunuh Anda karena Anda mampu berkultivasi ke tahap ini dan bersedia melepaskan Anda. Bagaimana kalau Anda mengambil inisiatif untuk menyerahkan timbangan vital di leher Anda dan membiarkan naga banjir lainnya pergi?" "Timbangan vitalku, nada Anda benar-benar berani. Apakah seorang kultivator jiwa baru lahir yang sepele berani menjadi begitu sombong? Mari kita lihat apakah sikapmu akan bertahan setelah kamu berubah menjadi abu." Kata-kata Hani telah membuat naga banjir itu mengamuk. Sisik vital adalah sesuatu yang disimpan oleh naga banjir sejak mereka lahir dan tidak tergantikan.
Seiring bertambahnya usia, sebagian besar kekuatan sihir dan vitalitas mereka akan dikultivasikan ke dalam sisik mereka. Mirip dengan inti iblis. Jika hilang, mereka akan kehilangan hampir setengah dari kultivasi mereka. Marah, naga banjir setengah manusia mulai berubah dan ledakan lembut terdengar. Pilar api yang mengelilinginya berserakan, memperlihatkan naga banjir Kirimizi sepanjang 20 meter dan setebal 1 meter. Ketakutan asli dalam pikirannya digantikan sepenuhnya oleh kehausan untuk mencabik-cabik Hanli. Begitu binatang iblis itu mengungkapkan bentuk iblisnya, dia membuka mulutnya dan meludahkan aliran lava merah ke arah Hanli. Ketika Hanli melihat ini, dia mengangkat alisnya dan bergumam. Terak api terkonsentrasi. Api iblis ini telah dikultivasikan dengan baik. Sepertinya saya harus mengambil tindakan secara pribadi. Dengan mengatakan itu, Hani tidak berani berlama-lama. Menampar bagian belakang kepalanya, dia meludahkan mutiara kristal salju. Begitu mutiara muncul, itu segera mengembang seukuran kepalan tangan dan langsung terbang ke depan untuk menghadapi serangan itu. Pada saat yang sama, Hani dengan lembut berbicara dan menunjuk ke mutiara sebelum menggumamkan mantra pendek. Mutiara itu menyala dalam nyala api ungu. Dengan cepat membentuk naga banjir sepanjang 3 meter dari api yang mengamuk dengan mutiara yang dipegang di mulutnya. Begitu naga ungu terbentuk, dia menyerbu ke depan untuk memenuhi uap lava. Dengan suara keras, kabut putih tiba-tiba memenuhi udara dan menyelimuti mereka berdua. Naga api ungu menggunakan mutiara di mulutnya untuk memuntahkan aliran api ungu, perlahan-lahan mendorong kembali lava. Ketika naga banjir merah melihat ini, sedikit ketakutan dihianati dari wajahnya, tapi segera sinar tak menyenangkan bersinar dari matanya, dan cahaya merah menyala dari tubuhnya saat dia mengeluarkan jeritan sengit. Lautan api yang mengelilingi Hani dibangunkan oleh kebisingan dan mulai membentuk 2 gelombang api setinggi 30 meter untuk menghancurkannya dari arah yang berlawanan. Hani dengan dingin tersenyum saat melihat ini. Dia menepuk kedua tangannya dan kemudian memisahkannya untuk menunjuk ke gelombang lava. Cahaya ungu berkedip di depannya dan cincin yang jelas terdengar. Gunung es cemerlang setinggi 100 meter yang berkilau tiba-tiba mengembun di sekelilingnya dengan kuat menghalangi gelombang lahar yang masuk. Setelah ini, naga banjir kabur dan mengurangi tubuhnya menjadi hanya 3 meter. Segera setelah itu terjadi, binatang itu berhenti memuntahkan lava dan menembak ke arah Hani dengan garis merah. Dia melakukan perjalanan 60 meter dalam sekejap mata dan mulai menggesekkan cakarnya ke bawah. Sekarang setelah naga banjir melihat bahwa lavanya tidak efektif melawan Hanli, dia berencana untuk menyerangnya dengan cakarnya. Ketika naga banjir api merah mendekatinya, Hani tersenyum. Lengan bajunya bergetar dan cahaya merah terbang keluar sebelum menghilang tanpa jejak. Setelah itu guntur terdengar dari belakangnya, diikuti oleh munculnya sepasang sayap putih perak di punggungnya. Dengan kilatan cahaya merah, Hani menghilang tepat saat cakar merah naga banjir hendak menyerangnya. Sebelum dia bisa pulih dari serangan yang gagal, dia mendengar jeritan lembut namun tajam. Tanpa suara dan cepat, jarum merah tembus pandang tiba di sebelah naga banjir dan hendak menembus kepalanya. Itu adalah jarum yang telah disempurnakan Hani dari inti iblis yang mengkristal. Saat ini, satu-satunya hal yang melindungi naga banjir adalah api yang mengelilingi tubuhnya. Ketika naga banjir merah akhirnya melihat jarum tiba di sisinya, dia merasa diliputi ketakutan. Karena tidak ada waktu untuk bereaksi, dia hanya bisa memutar kepalanya ke samping. Tetapi dia terlalu lambat. Mendesis, dia mengeluarkan teriakan kesakitan dan menutupi wajahnya dengan cakarnya saat darah mengalir bebas darinya. Jarum terbang telah meninggalkan lubang di wajahnya. Sementara jarumnya sangat tajam, itu tidak memiliki kekuatan untuk melukai naga banjir dengan parah. Jadi pada saat jarum menembus, dia secara mental memerintahkannya untuk segera mengembang beberapa kali, melipat gandakan kerusakan luka. Sebelum naga banjir mengamuk, dia bisa mendengar guntur di belakangnya, diikuti oleh penampilan Hanli. Dia telah melambaikan tangannya dan melepaskan garis emas sepanjang 3 meter langsung ke arahnya. Suasana hati naga banjir merah tenggelam dan dia mengabaikan rasa sakit di wajahnya. Ekornya berkedip-kedip dengan cahaya dan tumbuh beberapa kali dalam ukuran sebelum dengan ganas menyapu Hani dengan sembrono. Berharap untuk menghancurkannya terlebih dahulu, Hani kemudian mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis, dia sangat cepat bereaksi. Tidak seperti kultivator manusia biasa yang tidak berdaya dalam menghadapi serangan gerakan kilatnya.
Dengan perintah mental, guratan pedang emas itu bergeser arah untuk membelah ekor naga banjir. Itu telah membelah cahaya merah yang mengelilingi ekor tanpa perlawanan. Naga banjir merasa hatinya bergetar saat melihatnya, dan dia buru-buru mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam sisik ekornya, mengubahnya menjadi kristal merah yang bersinar. Bang! Cahaya emas dan merah tua terjalin dalam tampilan yang menyilaukan, memaksa Handi untuk menutup matanya. Hanya setelah menggunakan mata penglihatan terang, dia bisa melihat sekilas apa yang terjadi. Pedang emas yang terkondensasi dari beberapa pedang terbangnya tidak cukup untuk memotong ekor naga banjir dengan bersih. Sebaliknya, itu hanya berhasil menembus sisik dan memotong sepertiga jalan sebelum dihentikan dengan kuat oleh tulang. Hani menyipitkan matanya dan memegang tangannya dalam gerakan mantra, memerintahkan pedang terbang untuk mundur. Namun, ekor naga banjir mengerahkan kekuatan yang luar biasa dan dengan kuat menahan pedang di tempatnya. Mari kita lihat, berapa lama kamu akan bertahan tanpa harta ajaibmu? Naga banjir tertawa terbahak-bahak dan membuka mulutnya, memuntahkan mutiara syukuran kepalan tangan dalam kilatan cahaya merah. Inti iblisnya, Hani menyipitkan matanya begitu dia melihatnya. Naga banjir tahu dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan menguatkan hatinya. Menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menjebak harta sihir dan meluncurkan serangan balik. Ekspresi Hani berkerut tak percaya dan dia berteriak keras, mengaburkan dan membelah diri menjadi 3 salinan persis dirinya, membuat naga banjir bingung. Sebelum dia bisa mengenali Hani mana yang asli, ketiga salinan itu semua melemparkan lengan baju mereka dengan cibiran, masing-masing melepaskan guratan pedang emas sepanjang 1 meter. Dalam ketakutan yang luar biasa, naga banjir hanya bisa dengan tergesa-gesa mengerahkan inti iblisnya di serangan tengah, dan mengacungkan cakarnya yang bersinar untuk bertemu dengan 2 orang lainnya di kedua sisi. Meskipun dia sudah melihat ketajaman pedang terbang Hanli, dia tidak tahu mana dari ketiga serangan itu yang nyata. Jika inti iblisnya dapat memblokir serangan yang sebenarnya, hidupnya akan terjamin. Tetapi jika dia meleset, dia bisa memblokirnya untuk sementara dengan cakarnya. Karena cakar itu bahkan lebih keras daripada ekornya. Dan setelah itu menggunakan inti iblisnya untuk menghancurkannya. Saat pikiran-pikiran ini muncul di benaknya, ledakan yang memekakan telinga terdengar. Inti iblis telah bentrok dengan serangan pedang emas dalam kilatan cahaya merah dan terdorong 10 meter ke belakang. Jadi itu adalah pedang tengah, pikir naga banjir dengan gembira. Namun 2 goresan pedang lainnya melintas dengan cemerlang di sampingnya. Dan dia merasakan rasa sakit yang tak tertahankan menimpa cakarnya saat mereka memotong dengan bersih dan terus menuju tubuhnya. Naga banjir mengeluarkan teriakan keras dan tubuhnya berkobar dengan cahaya saat dia berusaha menghindar. Namun, api ungu dengan cepat melonjak dari bawahnya dalam bentuk teratai, menyelimutinya dalam lapisan es. Pada saat penundaan itu, 2 garis pedang emas terbakar dengan cahaya yang cemerlang sebelum berputar di sekitar kepala naga banjir. Suos, kepala naga banjir jatuh dari tubuhnya. Sisik padat di lehernya tidak memberikan perlawanan sedikit pun. Dengan ini, 2 klon lainnya menghilang dalam sekejap cahaya biru. Sebelum serangan terakhir, Hani telah membentuk gerakan mantra di dalam lengan bajunya, menyalurkan sebagian besar kekuatan spiritual tubuhnya ke dalam 2 pedang terbang. Akibatnya, kekuatan menakutkan dari esensi aura yang diresapi telah sepenuhnya ditampilkan. Dan pedang dibawa ke depan dengan kekuatan pantang menyerah. Sama seperti kepala naga banjir itu jatuh, Hani menunjuk sekali lagi pada 2 garis pedang. Dengan gemuruh guntur, 2 sambaran petir padat keluar dari pedang, melapisi mayat naga banjir di jaring. Cahaya merah tiba-tiba muncul dari tunggul lehernya, memperlihatkan seekor naga banjir mini yang terbang dengan panik, tetapi ditangkap oleh jaring petir. Saat dia berpikir untuk mengubah arah pelariannya, jaring itu dengan cepat mendekat dan menangkapnya. Jiwa naga banjir dilanda teror, dan meludahkan untayan api merah di jaring dengan sekuat tenaga dalam upaya untuk membebaskan diri. Hani dengan dingin mendengus saat melihat ini. Jaring segera menyusut ke area 3 meter. Berbeda dengan jiwa baru lahir, dia tidak berencana untuk menghancurkan jiwanya. Dia memanggil botol giok kecil ke tangannya dan memberi isyarat ke jaring petir. Untayan yang tak terhitung jumlahnya mulai terurai menuju bagian tengah jaring. Dan terlepas dari upaya terbesarnya, jiwa naga banjir tidak punya tempat untuk lari. Segera, bola emas seukuran kepalan tangan berkelok-kelok di sekitarnya, benar-benar menahannya. Dia kemudian mengarahkan botol di tangannya ke bola emas, dan kabut cahaya putih terbang keluar sebelum menarik bola emas ke dalamnya. Ekspresi Hanli akhirnya santai.
Meskipun saya hanya memiliki beberapa keterampilan dalam teknik penampakan roh, tampaknya cukup efektif dalam pertarungan. Tidak heran Gunung Kabut Emas membawanya sebagai teknik warisan mereka, gumam Hanli. Dia mengulurkan tangan ke mayat naga banjir yang masih menyala dan memanggil pedang emas yang tertancap di ekornya. Setelah itu, dia menyimpan kepala dan sisa mayat di dalam kantong penyimpanan yang dia persiapkan secara khusus. Adapun inti iblis kelas 8 yang tidak memiliki tuan, Hanli dengan hati-hati menyimpannya di dalam kotak batu giok sebelum mengalihkan perhatiannya ke lautan api dan awan iblis yang mengelilinginya. Tanpa kekuatan sihir naga banjir untuk mempertahankannya, itu secara bertahap menyebar. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat bagaimana pertempuran lain berlangsung dan dia tanpa sadar mengerutkan kening. Para kultivator formasi inti melakukannya dengan cukup baik karena mereka memiliki keunggulan angka melawan naga banjir kelas 7. Namun pemimpin tahap jiwa baru lahir mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan tampaknya berada di ambang kekalahan. Kilatan dingin melintas dari matanya dan dia bergumam, binatang iblis kelas 8 jarang ditemui. Saya mungkin juga mengambil yang kedua. Tubuh Hani mulai bersinar dengan cahaya biru, berniat untuk mengganggu pertempuran. Raja Perbedaan Jiwa buru-buru mengirimkan transmisi suara. Anak mudahan, jangan terbawa oleh keserakahan. Saya sudah merasakan orang lain dalam perjalanan. Jika Anda menunda, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Sekte Laut Selatan telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membunuh naga banjir itu. Mereka tidak akan dengan mudah membiarkanmu pergi dengan naga banjir kelas 8 milikmu. Dalam keterkejutannya, Hani dengan cepat memverifikasi ini dengan perasaan spiritualnya, dan dengan cemberut berkata, Sekte Laut Selatan telah tiba. Mereka bertindak cepat. Sayang sekali, ayo pergi. Sebelum jejak terakhir dari awan iblis memudar, Hani tidak lagi terlihat. Ketika naga banjir kelas 8 biru merasakan jatuhnya naga banjir api merah, dia telah melemparkan dirinya ke dalam pertempuran dengan sembrono, menempatkan pemimpin kelompok yang sudah ditekan ke dalam krisis langsung. Pria besar itu dalam hati mengutuk dan hendak melarikan diri. Tapi kemudian 2 kilatan cahaya menyala dari cakrawala, diikuti oleh 2 regu kultivator. Mereka terbang ke arah mereka dengan kecepatan tertinggi mereka. Ketika naga banjir biru melihat ini, dia tahu bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih buruk. Dan segera menekan amarah di dalam hatinya. Dia mengeluarkan teriakan keras sebelum menyelam ke laut di bawah. Ketika naga banjir lainnya mendengar ini, mereka juga berusaha melarikan diri. Namun, para kultivator tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah. Dan mereka semakin terkepung, mencegah mundurnya mereka. Untuk sementara waktu, pertempuran menjadi lebih sengit dan ganas. Hani tidak tertarik dengan apa yang terjadi dan hanya terbang jauh ke laut. Dia ingin menemukan Pulau Roh yang tidak berpenghuni, sehingga dia bisa mulai memperbaiki boneka Raja Perbedaan Jiwa. Hani sudah membeli peta laut sebelumnya. Dia mengikuti jalan yang jarang dilalui oleh para kultivator, dan menemukan sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni sebulan kemudian. Pulau itu hanya 20 km persegi, dan memiliki urat nadi kecil yang biasa-biasa saja yang membentang 4 km. Jika nadi roh lebih dekat ke daratan, itu pasti akan ditempati oleh klan kecil. Tetapi tidak ada klan kecil yang berani pindah ke laut di mana binatang iblis berkeliaran dengan lokasi nadi saat ini. Adapun kultivator tingkat tinggi dari klan yang lebih besar, mereka menganggap nadi roh kurang menarik. Selain itu, pulau itu tidak dekat dengan rute laut yang dilalui dan jauh dari kontak manusia. Hani menemukan pulau itu cukup memuaskan dan segera terbang ke sebuah gunung kecil di tengah, melepaskan pedang terbangnya untuk memotong permukaan datar, sebelum memanggil rumah keberuntungan tersembunyi di atasnya. Dalam beberapa saat, itu berkembang menjadi tempat tinggal immortal kecil yang indah. Demi kehati-hatian, Hani menempatkan formasi persembunyian tidak hanya di sekitar kediaman, tetapi dia juga menempatkan satu di sekitar gunung kecil, memanggil kabut putih 5 km yang mengelilinginya. Setelah persiapan ini selesai, dia kemudian menempatkan tanaman obat dan binatang rohnya di dalam kamar yang sesuai. Dia juga menempatkan naga tanah lapis baja di bawah batasan sebelum menempatkannya di salah satu kamar binatang buas. Adapun sejumlah besar bahan yang dia bawa, dia meletakkan semuanya di ruang tersembunyinya. Setelah Hani masuk, dia melepas tabung bambu dari punggungnya dan meletakkannya di depannya. Dengan tenang berkata, bahan-bahan ini hanya cukup untuk 1 kali percobaan. Jika ada kesalahan selama proses penyempurnaan, tidak akan ada cukup waktu untuk mencari pengganti. Saya juga tidak memiliki pemahaman tentang peluang sukses.
Raja Perbedaan Jiwa menjawab, "Saya sangat sadar. Sebelum Anda memperbaikinya, saya akan memberi Anda penjelasan rinci tentang proses penyempurnaan dan berulang kali menguji pemahaman Anda setelahnya. Hanya setelah Anda benar-benar memahami prosesnya, saya akan meminta Anda memulai. Sebelum kita mulai, Anda harus melihat slip batu giok ini. Ini memiliki beberapa informasi umum tentang boneka saya." Sebuah slip batu giok putih terbang keluar dari tabung bambu dengan sedikit ledakan dan masuk ke dalam genggaman Hanli. Karena senior telah banyak memikirkan masalah ini, aku merasa lega. Hanli mengangguk dan kemudian segera duduk sebelum membenamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok. Seiring waktu berlalu, ekspresi Hanli terus berubah dari takjub menjadi bersemangat. Dan akhirnya dia benar-benar terkejut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Hanli menghela nafas panjang dan menarik indera spiritualnya dari slip batu giok. Meskipun dia terus duduk di tempat saat pikirannya mengembara. Setelah 1/4 jam, dia akhirnya membuka matanya dan bergumam, "Tidak buruk, jika saya berhasil memperbaiki boneka ini, kekuatannya tidak akan tertandingi. Asalkan batu rohnya cukup, itu akan dapat menyaingi seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Namun ada sesuatu yang saya tidak yakin." Raja Perbedaan Jiwa segera berkata, "Karena saya sudah memberikan formula boneka kepada Anda, tidak ada gunanya memendam pertanyaan, silahkan dan tanyakan." Hanli mengerutkan kening dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kalau begitu, aku akan terus terang. Menurut formula boneka yang saya pelajari di masa lalu, semakin tinggi kelas boneka, semakin kuat jiwa yang dibutuhkan untuk menyatu dengannya. Tapi aku merasa jiwa binatang iblis tidak cocok untuk boneka dengan kekuatan ini. Bahkan jiwa naga banjir api merah kelas 8 tidak akan cukup. Dan saya agak bingung karena senior tidak pernah menyebutkan masalah jiwa sebelumnya. Mungkinkah Anda memiliki sesuatu yang lain dalam pikiran?" Raja Perbedaan Jiwa terkekeh dan berkata, "Jika begitu, saya juga punya masalah ini ketika saya sedang meneliti itu. Saya sudah berencana memberi Anda penjelasan tentang ini. Atau Anda tidak akan bisa memperbaiki boneka itu dengan percaya diri." Hanli tertawa kering dan dengan santai berkata, "Senior pasti bercanda. Untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari boneka ini, itu akan membutuhkan jiwa dari binatang iblis kelas 9. Saya benar-benar ragu senior memiliki cara untuk menyelesaikan ini." Dengan pertanyaan ini masih dalam pikirannya, Hanli menjadi waspada. Dia tidak akan meninggalkan sikapnya yang selalu berhati-hati karena hubungannya dengan Raja Perbedaan Jiwa sebagai murid dan teman. Dengan suara yang dalam, Raja Perbedaan Jiwa dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak perlu ada jiwa binatang iblis. Ketika saatnya tiba, gunakan saja jiwaku untuk memperbaiki boneka itu." "Gunakan jiwa senior?" Hanli berbicara dengan nada terkejut. Raja Perbedaan Jiwa dengan acuh tak acuh berkata, "Apa? Apakah kamu pikir jiwaku lebih rendah dari binatang iblis kelas 9? Tentu saja tidak." Hanli ragu-ragu berkata, "Senior awalnya memiliki kultivasi tahap jiwa baru lahir tahap akhir, dan juga mengembangkan teknik pengembangan hebat. Perasaan spiritual Anda akan menyaingi bahkan kultivator transformasi dewa. Tapi apakah Anda tidak punya niat untuk bereinkarnasi? Begitu jiwamu menyatu dengan boneka itu, kamu akan kehilangan rasa percaya diri." Raja Perbedaan Jiwa terkekeh dan dengan berani menjawab, "Tentu saja saya berencana untuk bereinkarnasi, tetapi tidak ada jaminan saya akan menginjakkan kaki di jalur kultivasi sekali lagi." "Maksud Anda apa? Jika saya mengerti dengan benar, senior berencana untuk menggabungkan jiwa Anda dengan boneka itu, tetapi tidak mau kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi. Mungkinkah senior memiliki teknik yang dapat mencapai ini?" Raja Perbedaan Jiwa dengan jelas menjelaskan, "Han muda, itu benar sekali. Karena saya menggunakan teknik keterikatan jiwa pada boneka, saya terjebak selama ribuan tahun, dan tidak banyak yang bisa dilakukan, selain meneliti metode yang dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan boneka daripada kekuatan sihir. Penelitian itu telah menghasilkan kegagalan, tetapi saya telah menemukan teknik untuk membagi jiwa seseorang dalam prosesnya. Teknik pembagian jiwa ini sangat berbeda dari teknik pemisahan jiwa biasa. Ini adalah pembagian sejati dari jiwa seseorang. Ketika saatnya tiba, aku akan membagi jiwaku menjadi 2. Salah satu bagian akan membawa sebagian besar kekuatan jiwaku dan akan menyatu ke dalam boneka. Setengah lainnya akan membawa ingatan dan emosi saya, memungkinkan saya untuk memasuki siklus reinkarnasi." Ketika Hanli mendengar ini, dia dengan heran berkata, "Tetapi apakah metode itu akan sesuai? Membagi jiwa seseorang tidak mudah."
Jangan khawatir, Raja Perbedaan Jiwa meyakinkan. Aku hanya akan membagi kekuatan jiwaku. Itu tidak akan menghalangi siklus reinkarnasi. Kekuatan jiwaku akan menghilang terlepas dari apakah aku mati begitu saja karena usia. Jadi seperti itu. Lalu aku lega. Setelah beberapa pemikiran, Hani tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut dan mengangguk dengan yakin. Bagus, sekarang setelah tidak ada masalah, saya akan mulai menjelaskan berbagai proses penyempurnaan dari setiap bagian dan area yang harus Anda perhatikan secara khusus. Saya akan menjelaskan dulu tubuh boneka. Ini terdiri dari selusin bagian inti, dan bahan yang dibutuhkan adalah... Dengan semangat yang bangkit, Hani benar-benar fokus pada penjelasannya. Seiring waktu perlahan berlalu, dia jarang muncul dari ruangan tersembunyi, dan akan mengendalikan boneka kera besarnya untuk menangani urusan di rumah tersembunyi, seperti merawat tanaman obat dan binatang roh. Selusin kelabang es bersayap 6 tidak hanya diberi makan lebih banyak rumput roh pelangi, tetapi dalam sekejap, Hani memutuskan untuk memberi mereka makan pil jiwa salju. Lagi pula, pil memiliki efek yang besar pada api puncak ungu, dan juga memiliki efek pada ki beku kelabang. Akibatnya, Hani menemukan bahwa sementara dia membutuhkan 4 bulan untuk memperbaiki satu pil jiwa salju, kelabang hanya membutuhkan 1. Selain itu, ada peningkatan yang jelas dalam kekuatan ki glasial mereka, yang membuat Hani senang. Meninggalkan pil jiwa salju untuk digunakan sendiri, dia menyuruh boneka keranya memberi makan sisanya kepada kelabang. Adapun kumbang pemakan emas, dia terus memberi mereka makan dengan rumput roh pelangi. Meskipun mereka tidak menunjukkan perubahan sedikit pun selama ini, Hani hanya bisa bersabar dan menunggu. Suatu hari, dia baru saja selesai memperbaiki salah satu bagian boneka, dan telah mengatur berbagai macam bahan di depannya sesuai arahan Raja Perbedaan Jiwa. Wajahnya menunjukkan ekspresi aneh.